Selamat malam Sobat Fox, ketemu lagi bersama saya dengan Gundisos di obrolan pinggir jalan. Masih tetap di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Dan Sobat Fox, seperti biasa di hari Kamis malam Jumat, kita akan sowan ke tempatnya Pak Sus. Untuk apa? Ya tadi tuh, untuk mencari permasalahan hari ini. Sebenarnya apa tuh yang harus kita hadapi setiap harinya? Permasalahan Sobat Fox. Nah, kalau ketemu Pak Sus, pasti ketemu permasalahan, tapi belum tentu ketemu solusinya. Oke, sambil jalan Sobat Fox, kita ke tempatnya Pak Sus. Kita ya, aku neng burimu. Aku ya wis ngerti kalau setiap Kamis malam mesti kamu datang ke sini toh. Ya. Nah, makanya gue indek lu. Belum menggok masuk rumah udah dicegat sih ini loh. Apa aku suka mburi ra nyegat ngetutke. Dari mana tuh Pak Sus? Ya dari buntutin lu. Gue dibuntutin tahu gitu gue entutin ya dia. Ini mampu banget lu. Gimana nih? Gimana? Ini loh Pak Sus, kan ini malam Jumat atau kita ketemu lagi sama Sobat Fox ini. Pas dengan cerita-cerita baru, bulan baru. Ini sudah mungkin tanggal-tanggal muda. Waktunya Sobat Fox belanja bulanan, habis gajian gitu. Pak Sus juga habis belanja mungkin gitu. Oh iya jelas. Nah, ya kan? Nah, itu makanya loh, menyenangkan. Aku punya pengalaman baru tadi pagi. Di mana? Biasalah, saya itu kan merakyat ya. Kalau belanja ya di pasar-pasar tradisional itu. Oh ya. Nah, itu ternyata menarik. Yang menarik itu bukan kok dagangannya, ya udah saya tahu seperti itu. Okay. Orang-orangnya juga itu. Ya. Tapi gaya mereka dalam menemui pembeli. Ya. Aku pikir kok banyak perubahan ya. Perubahannya seperti apa ya Pak Sus? Lebih ramah, lebih sopan. Nggak ada kasus-kasus terus pelanggan atau pembeli datang terus dikejar-kejar, itu nggak ada. Wih, itu kayaknya mungkin karena tahu ini tanggal 6 ya Sus? Ya nggak tahu. Saya tuh terus habis itu kan ke bank. Ya. Biasa saya dari pasar ke bank. Saya nggak mau dari bank ke pasar, nggak mau. Ya. Karena kalau dari bank ke pasar mesti saya disangka cari utangan di bank terus untuk belanja, gitu. Jadi dibalik dari pasar dulu baru ke bank. Nah, mesti bayangan orang punya duit belanja, sisa ditabung ke bank. Nah, gitu. Positive thinking ya. Menjaga image itu penting. Sampai rutenya aja dipertimbangkan. Loh, siapa tahu ada yang ngentutin gue tadi. Iya, memperhatikan jalannya Pak. Memperhatiin gue tadi. Iya. Kan aku jadi malu kalau pinjem. Nabung ya. Nah, di bank pun juga sama. Ya bangunannya sama, interiornya sama, orang-orangnya sama. Tapi pelayanannya tuh enak, cepet. Ki opo? Nah, terus saya tuh mikir-mikir. Apa? Ini ada perubahan apa ini kan gitu. Okay. Ya sebagai kelompok Gen Z apa jenenge kuwi? Sing nggo listrik apa? Gen Z. Itu beda, itu Gen Z itu buat nyalain listrik, kalau ini Gen Z. Gen Z. Sebagai Generation Z. Ya. Z generation. Ya. Nah, itu terus saya buka HP toh. Ya. Nang ngene Ethernet gue tetap salah toh. Internet Sus. Lah iya, aku yo ngerti aku ben kita rada lucu lho. Nah, itu tak buka. Ternyata tanggal 4 itu ada hari pelanggan. Oh. Tapi saya belanja kan tanggal 7. Ya. Kok cara pelayanannya masih bagus, loh. Bukannya itu malah yang seharusnya toh Pak Sus? Piye? Yuk, pelayanan itu memang harus baik dari waktu ke waktu, nggak cuman pas hari pelanggan aja, tapi setiap saat, setiap waktu kita itu punya semangat melayani yang baik. Wah, aku memang membuat pancingan dengan pertanyaan sederhana supaya kamu bisa menjawab dengan benar. Kita bijak loh ya. Mosok kowe kalahan terus goblok kok ora ono perubahane. Ya saya usahakan tetap kamu itu kelihatan bener. Makasih loh Pak Sus. Ya.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Nah, saya tadi tak bener kok Pak Sus. Gimana? Ya memang harusnya pelayanan itu setiap saat harus penuh penuh semangat untuk melayani. Oh lah iya. Baik setiap waktunya gitu loh Pak Sus. Iya. Ya, saya itu herannya itu apa? Mereka itu secara fisik ya hampir tidak ada perubahan. Ya seperti itu. Orang juk macak lebih ganteng. Enggak. Sungkatan lebih melitit gitu enggak ya? Enggak. Di dalam ungkapan Jawa itu ada yang menarik. Adol bagus itu elek. Loh, adol bagus itu elek gimana? Bagus kok elek? Iya, adol bagus itu konotasinya jelek. Seorang laki-laki tampan, ya, ganteng, ya seperti saya lah kira-kira. Itu boleh, nggak salah. Tapi menonjol-nonjolkan ketampanan, kegantengan, atau bahkan sadar kalau saya tampan, saya ganteng, semua orang harus tertarik pada saya. Lebih-lebih wanita harus tertarik pada saya. Itu sikap yang jelek. Oh gitu. Jadi tampan boleh, ganteng boleh. Tapi ya, tampilan wajar aja. Ketemu temen ya wajar aja. Ora kok yuk digaya-gayakan. Ngomongnya Jakartenen tapi kakak nyampe. Iya ini gue dari Sentolo. Cuman pulang rokok situ kayaknya. Ya saya bukan menjelek-jelekan kata Sentolonya. Ya. Di sana mesti ada aksen sendiri. Kenapa nggak dipakai gitu loh. Ya. Itu contoh gaya bahasa. Nah terus pelayanan mereka itu ya santai, biasa. Ora kok hari pelanggan terus very ya-yaan apa cepet-cepetan yang ngladeni ya ora. Tetap seperti biasa. Seperti biasa. Cuma di situ kelihatan sekali dia itu menghargai saya. Ayo. Wujudnya gimana tuh Pak? Ya wujudnya perhatian. Ketemu saya mungkin ngerti kalau saya orang Jawa ya. Oh ini kelihatannya kok orang ini agak Jawa ini ya. Terus dia ngersakin apa Pak? Oke. Menyapa dulu gitu ya. Sekedap. Mundur nih kawannya nggih. Terus dia malah memberitahu, Pak ini ada 2 macam. Mereknya ini sama ini, pilih yang mana? Ya. Harganya terpaut dikit. Kalau ketika saya tanya kebaikan yang ini apa, ya dia dengan pendek tapi jelas menunjukkan perbedaannya. Tapi terserah Bapak loh kalau mau memutuskan mau beli yang mana. Iya. Enak banget itu. Ramah gitu. Iya. Jadi orang itu sadar betul bahwa pelanggan itu penting, pembeli itu penting. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu, ya. Waktu saya dulu tahun 2010-an, 2010-an itu saya kan sudah lulus SD. Oh iya, kalau itu memang bahkan sudah lama sekali lulus SD-nya. Nah iya, SD sudah lulus, SMP sudah lulus, SMA sudah kuliah lulus, juga kuliah sudah lulus, sudah kerja gitu loh. Putranya juga sudah lulus SMA. Iya, tapi kan sudah lulus SD waktu itu saya. Betul, tidak salah. Nah iya, itu ada ungkapan pembeli adalah raja. Buyer is a king. Saiki nek pelanggan, customer is a king. King of the king. Oh karena dia pelanggan. Karena pelanggan kok. Belinya nggak cuma sekali. Iya tadi maharaja. Oh iya. Benar.
Berarti kan sejak dulu orang itu sebenarnya kan punya punya kesadaran bahwa pembeli itu penting. Pemasaran itu penting. Di dalam pemasaran ada pelayanan untuk menarik pelanggan, kan gitu. Ya. Di dalam bahasa Jawa juga ada. Ono istilah tuno satak badi sanak. Tuno catak. Tuno satak. Satu tak itu satu tumpuk. Ya. Duit ditumpuk. Ya. Dibendel itu. Nah, itu Tuno satak itu. Oke. Tak kira catak, kalau catak kan. Catak itu kan ora nganu sing sok nemplek nang kulitmu. Laler sapi gitu. Tuno satak badi sanak. Rugi uang satu tumpuk. Tapi untung persahabatan. Oh, gitu. Ya. Nah, ini untuk perdagangan penting. Itu kan bentuk ekstremnya. Artinya apa? Oke lah, keuntungan sangat-sangat sedikit, tapi saya punya pelanggan. Oh, okay. Ya. Nah, itu ditambahi lagi ada ungkapan yang nyambung sebenarnya. Ono istilah sedulur paling cedak kuwi tangga. Tapi jual beli. Enggak ada kaitannya dengan jual beli, tapi nanti sama nanti. Karena apa? Tetangga itu yang paling banyak berinteraksi dengan kita. Nah, pelanggan toh. Oh iya. Iya betul. Iya. Kamu punya kakak, punya adik, tapi tempatnya berjauhan, ketemu setahun sekali dengan tetanggamu yang tidak ada hubungan darah, tapi tiap hari ketemu. Betul. Jadi, berinteraksi terus tiap hari. Nah, makanya jadi sedulur paling cedak kuwi tangga. Padahal dalam bahasa Inggris blood is thicker than water. Oh, ikatan darah seharusnya lebih kental daripada ikatan air. Gitu. Iya, persahabatan. Di Jawa ternyata iso terbalik loh. Yang lebih dekat posisinya ternyata bisa. Berarti pertemuan antar manusia itu menjadi penting banget. Ora peduli kowe bayare piro, umurmu berapa, suku apa, agamamu apa, pekerjaanmu apa, tingkat pendidikannya apa, ora urusan, kamu tetangga saya. Itu termasuk tadi dalam pelayanan berarti Mas? Akhirnya kan masuk dalam pelayanan. Enggak lihat dia dari suku apa, agamanya apa, umurnya berapa. Karo tanggane ndak milih lah. Mosok kamu punya hak untuk menentukan tetanggamu enggak ya enggak toh? Ya kan bisa cari Pak Sus, perumahan yang... Ya silakan kalau mau berbuat seperti itu, pergaulanmu menjadi sangat terbatas. Iya, batik satak, rugi sana nek gue balik. Menggolek untungnya aja tapi walah, kowe ora kritis bulane. Nek kritis tak gawe ning Sarjito. Malah medeni. Jangan, BPJS masih utang ya wes. Belum lunas. Oh iya, jadi mending kayak gitu ya Pak Sus ya. Iya. Perlunya namanya pertemuan, ketemu karo makanya saya tadi setuju banget dengan ucapan kamu di awal yang tiba-tiba sangat benar tadi. Apa Pak? Hari pelanggan itu hanya sekedar peringatannya. Ya. Tapi perhatian pada pelanggan itu menjadi kebiasaan sehari-hari setiap orang. Artinya kan apa? Setiap orang itu kan seperti orang berjualan. Kamu jadi dokter misalnya, nah, pasien itu kan pelangganmu. Iya. Ya, betul. Kamu jadi guru, jadi dosen, ya murid itu pelangganmu. Jadi setiap orang itu pasti melayani orang lain. Makanya apalagi kalau namanya pelanggan ya, maksudnya udah ketemu sering, pasti sudah tahu karakternya seperti apa. Iya. Mungkin juga tahu latar belakangnya mungkin. Itu jadi lebih banyak modal untuk ngobrol lagi ya. Ya rabedo atau misalnya kamu ketemu pedagang, ya. Tapi kamu sering beli di situ. Ya. Saya pernah ngalami ini. Terus tiba-tiba dia tuh penjual makanan. Ya. Kamu sekarang kalau pijet di mana? Tukang pijet kita itu ternyata sudah meninggal dia. Oh, terus? Rasanya, saya itu bukan sekedar membeli. Saya ketemu teman dekat yang punya hobi yang sama, yaitu pijet gitu loh. Jadi nggak salah tuh itu. Iya, iya. Dan terus pernah lagi itu saya sadarnya belakangan. Okay. Beli ban motor, ban sepeda.
Iya. Ban sepeda. Terus waktu itu saya menyebut merek tertentu. Nah, di samping saya ini ada pembeli. Iya. Terus dia ngelirik saya itu terus tanya, kok beli yang itu? Itu kan made in Indonesia. Nah terus, yang bagus tuh yang made in RRC atau mana itu? Nah sebagai seorang nasionalis sejati, wah, saya tuh ngeyel. Ya enggak, bagus yang Indonesia, karet itu asalnya dari Indonesia. Orang ini belum saya kenal loh. Problemnya bukan karetnya berasal dari mana, proses produksinya dari mana. Jadi lebih bagus yang Cina kalau nggak salah waktu itu. Iya. Nah, saya tuh eyel-eyelan sesama pembeli itu. Penjualnya tuh diem saja. Terus suatu saat saya tanya, kalau menurut sampean gimana mas? Jawabannya apik banget ya. Saya baru tahu ini loh. Kalau ada perbedaan seperti itu, lah dek kira orang milani aku, orang milani wong kuwi. Padahal dia harusnya tahu wong dia bakul ban. Ya mungkin saja. Lah akhirnya apa? Orang yang ngeyelin gue tadi, iya, itu tiba-tiba beli ban. Ya. Padahal saya tahu dia sebenarnya tidak ingin belanja ban. Tapi dia jadi beli ban. Jadi beli ban yang made in RRC tadi. Saya jadi tetap beli yang made in Indonesia. Lah pedagangnya meneng wae dadi pepayon loro. Oh iya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Kalau gitu jadi bakulnya malah untung ya Pak Sus ya. Nah iya, daerah nggak usah banyak ngomong. Iya. Memberi kesempatan, saya 2 orang, belum kenal ini 2 orang. Jadi belum kenal tapi bertengkar dulu. Dalam artian baik ya. Mengunggulkan kualitas, mencari rekomendasi kualitas yang baik gitu ya Pak. Tapi bener loh kalau misalnya kayak gitu, itu kan baru satu, misalnya kasusnya ketemu sama 1 orang di 1 toko, di 1 penjual gitu. Wah, banyak kan. Dan kita pasti akan berinteraksi dengan banyak orang toh Pak Sus. Iya. Ya akhirnya yo mau nggak mau kita akan kenal sama banyak orang. Kita akan iso mungkin ya tadi itu berarti seduluran. Iya. Dari obrolan gitu. Ya cuma karena faktor teknologi aja ya. Sekarang ini banyak orang ngalami keasikan ketika sendirian. Wes nyekel HP di dalam kamar sendirian, udah dia mau mikir di peristiwa dimanapun bisa, jenis peristiwa tertentu yang dia sukai bisa, dia asik dengan dirinya sendiri. Nah, ini tidak jelek loh. Ini kebiasaan baru aja lah. Cuma masalahnya ketika dia nanti berinteraksi dengan
orang lain secara langsung gitu. Secara langsung, lupa enggak bahwa pertemuan antar orang itu jauh lebih penting gitu loh. Ya, karena memang kalau misalnya pegang handphone gitu misalnya Pak Sus, sebenarnya juga ada interaksi walaupun nggak langsung tuh Pak Sus. Ada chat, ada kalau di Instagram ada DM, direct message gitu. Atau juga malah sakjane komentar-komentar di sosial media itu sakjane sebentuk komunikasi tuh Pak Sus. Iya, ini orang ketemu langsung tuh. Enggak ketemu langsung. Ya. Jadi kurang apa ya, istilah nggak total itu loh. Ya, pertemuannya. Dan nggak langsung mendapatkan respon balik biasanya. Iya. Lah aku wis tahu, ngalami sendiri kalau itu. Apa? Reuni kecil, reuni sak ketemune. Cuma apa WA-WA-an itu. Yuk kapan ketemu. Nah, akhirnya ketemu sekitar ya 10 orang lebih lah. Tapi kalau 20 nggak nyampe. Ketemu ngobrol bareng, gergeran itu. Kira-kira 5-10 menit itu. Salah satu temen itu terus ambil HP, mungkin ono WA masuk, apa-apa saya nggak ngerti. Terus dia mulai pecet-pecet tombol itu. Nah, satu dolanan HP, lainnya ikut. Terus tiba-tiba apa? Suasananya hening. Paling-paling tambah foto-fotonan. Foto. Masukkan hening lagi. Foto, hening lagi. Sehingga waktu itu saya tuh setengah jam lebih dapat dikatakan komunikasi langsungnya sangat kurang berkualitas itu berarti. Iya lah, doasi karo HP ini dewe-dewe neng ketemu. Lah sing dijak cerita itu yang tidak datang. Misalnya kamu satu kelas dengan saya. Iya. Nah, tiba-tiba kamu kirim WA ke saya. Kan saya balas WA-mu tadi. Iya. Nah, otomatis kita ketemu, ini ada si A, B, C, D, E, F, G. Gimana sih kamu kok nggak datang? Klik, kamu balas lagi. Sorry, baru banyak pekerjaan. Gayeng gayeng banget. Selfie. Gayengnya pas selfie. Iya. Itu berarti mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Teman. Makanya. Nah, terus itu ada satu temen tuh reko-reko. Tapi pertemuan berikutnya. Iya. Begitu masuk waktu itu di rumah makan. Dia tuh pinjem bagi nampan itu. Okay. Pengumuman teman-teman, apa HP kumpulkan tumpuk di sini, kita ngobrol. Jadi selama pertemuan tidak boleh ada yang bawa HP. Kok ndak tunggu WA-WA-an atau selfie dan apa. Lah itu ya sempat ono sih apa dolanan tangan di kaki. Karena nggak betah itu atau? Iki tangannya ra nyekel HP soalnya nyekeli paha. Kalau teman saya yang waktu itu juga saya itu lagi dolan sama teman saya Pak Sus. Terus waktu kita ngobrol gitu tiba-tiba dia ambil handphone terus chat temennya gitu. Tapi lama, padahal kita cuma berdua. Nah terus kan, wah kok asik sekali nih chatnya. Aku tuh ngelirik terus, kepo. Padahal sakjane juga nggak boleh ya. Iya. Tapi terus ngelirik gitu. Dia itu ngechat tulisannya ketawa Pak. Hahaha gitu. Terus ada namanya emoticon. Yang senyumnya lebar itu loh. Hahaha. Tapi dia tetap merengut. Wah, bisa ya ternyata gini ya gitu. Yeah. Ada satu bentuk ekspresi yang berbeda Pak Sus. Antara yang tertulis dengan yang dia lakukan ya. Iya, betul. Itu beda banget Pak Sus. Mas tadi kayak main drama ya. Jadi responnya itu nggak secara langsung dan nggak total mungkin tadi tuh ya Pak Sus kalau tadi istilahnya Pak Sus. Dampaknya ketika ketemu langsung dengan orang. Iya. Karena kebiasaan ngobrolnya itu langsung ke isi toh. Iya. Ketika kita saling chatting tadi rasa mikir sopan santun, rasa mikir apa langsung plung. Begitu ketemu wong tenan. Sok-sok lupa itu. Bukan jahat loh. Iya. Bukan jahat. Sekarang kebiasaan aja lah. Banyak sekali berubah. Semakin ke belakang perubahan itu semakin kelihatan. Contoh, sekarang ada apa itu? Gundul Map itu loh. Google Map. Ya. Ayo Google ki gundul apa glontereng toh? Gak ada rambutnya. Gak ada rambutnya. Gak ada orangnya kok. Nah itu buka, misalnya kamu cari alamat saya. Ya. Kadang-kadang kan tidak tepat. Betul. Yeah. Kurang sedikit, kurang berapa meter itu. Yeah. Terus kebetulan di situ ada orang. Akhirnya kamu toh tanya, Pak mau tanya tempatnya Pak Susilo mana? Misalnya gitu. Yeah. Naik motor. Yeah.
mateni mesin motor itu seberapa beratnya sih? Ini nggak dilakukan? Nggak dilakukan. Jadi tetap di atas saddle itu, mesin nyala terus, Pak, mau tanya, temannya Pak Susilo mana? Nek kuwi tok pateni, kuwi rasa bengok, kesane luwih sopan. Iya, dan lebih enak toh untuk ngomongnya. Untuk komunikasi enak. Masuk pekarangan rumah orang, halaman rumah orang. Kalau dulu ya dituntun itu bukan jalan kok, itu milik perseorangan ya. Oh iya. Bentuk permisinya itu adalah dituntunnya tadi itu. Tadi. Ya. Terus kalau di kelas dulu guru-guru itu kalau menjelaskan kok tiba-tiba siswanya rame, dia cukup tiba-tiba penjelasannya itu dihentikan. Kalau perlu pas tidak di akhir kalimat. Jadi negara kita ini termasuk diam. Karena muridnya rame. Karena rame. Loh, kok tiba-tiba diam? Berarti ada yang salah ini. Ya. Pelan-pelan semua siswa diam. Sekarang gurunya diam, siswanya tambah rame mumpung tidak ada saingan suara. Kan gitu dah. Tapi orang mudeng bahwa itu ajane kodenya guru untuk enggak mengganggu ini. Semua harus diverbalkan. Ya. Tapi ya masih ada yang baik juga meskipun diverbalkan. Misalnya ya pelayanan di ruang-ruang publik atau di suatu perusahaan ya bagian apa itu, sing tukang gawe resep itu, resepsionis. Oh, reseptor, mohon maaf. Kok gawe resep kok? Resepsionis kok gawe resep? Gawe apa kayak? Enggak gawe apa-apa, resepsionis itu menerima, kan receive, menerima. Oh, tak kira-kira resep. Sionis itu berarti orang sing gawe resep ngono lho. Beda, Pak. Ini orang yang menerima apa aja. Ya, wis pokoke sing ketemu anggere ana tamu teko sing nampani itu dah. Nah, itu resepsionis, betul. Nah, itu ana ucapan yang kalau dirasa-rasakan aneh loh. Apa? Maaf. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Arep bantu kok minta maaf loh. Saking sopannya. Saking sopannya itu berarti. Iya. Nah, ini kan wujud sopan santun yang dilakukan dengan hanya sedikit kata toh. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Maaf, bisa pinjam duit, kan bangun. Aku kowe. Jelas kita minta maaf, ngerepoti ya. Nah, iki ora, maaf ada yang bisa saya bantu. Kan apik banget. Oh iya. Betul, ya. Lah, orang sekarang yang keasikan dolanan HP terus sering melupakan ini karena dalam komunikasi lewat HP tadi seperti itu bisa ditabrak begitu saja. Ya, atau ada kata sebelum maaf mungkin permisi gitu ya. Permisi, maaf, melasok di double ya. Permisi, maaf mengganggu, maaf ada yang bisa saya bantu. Horotone ya kuwi malah nak maafe bola bali. Lebaran ping 4 itu berarti ya. Apa kayak Bu Maaf ya kayak. Pasti kira yang tidak ngobrol namanya maaf. Masa apa jenenge kebiasaan kok bilang maaf. Kan jadi aneh. Iya. Padahal maksudnya kan bagus dan baik, menurut saya memang baik itu. Sopan. Jadi ingat kalau dulu di Bajai Bajuri itu ada yang namanya Pok Indun. Itu kalau mau ngomong apa-apa pasti maaf. Bajai Bajuri itu. Oh, aku udah lulus SMP itu waktu itu. Sudah lulus SMA, udah lulus kuliah, udah lulus SD juga. Oke, tak ora percaya roh aku. Lah kok pengen SMP tok sing disebutke. Ayo aku ngomongnya aku kan rendah hati. Yang jelas waktu saya lahir, ya. Borobudur sudah ada. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store.
Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Tapi saya jenis setuju loh Pak Sus, kalau setiap tanggal ada namanya hari pelanggan nasional itu. Setuju. Oh, lho kowe iki wis kok ora konsisten toh? Apa tuh Pak? Jadi tadi pelayanan pelanggan itu sepanjang masa. Ini bukan peringatan itu. Peringatannya saya setuju karena itu kan di tanggal 4. Kalau setiap saat tanggal 4 kan gajian terus Pak Sus. Oh, dari tanggal 6 terus Pak Sus. Jadi ya setuju banget saya Pak Sus. Kalau saya kok malah harusnya tidak sekedar setuju, diperluas. Bahwa setiap orang itu sebenarnya menghadapi pelanggan. Siapapun dan apapun bentuknya gitu ya Pak. Apapun bentuknya. Tidak mesti pedagang. Karena tidak mesti bagian gawe resep tadi. resepsionis tadi itu, jasa itu tadi Pak. Jadi apapun pekerjaan kita menghadapi pelanggan. Ya. Sehingga hubungan antar manusianya jadi bagus. Kan gitu. Dan apalagi ya tadi itu ya Pak, ini kan untuk kalau dari sisi penjualnya atau dari sisi marketingnya tadi itu pemasarannya, ini kan bisa meningkatkan penjualan. Iya. Karena itu memang baik sekali dan orang pun merasa nyaman, pembelinya merasa nyaman dengan itu. Kalau saya melihat global, waduh, ya piye ya kecerdasan orang tuh beda-beda sih. Wawasannya internasional ya. Iya, ya aku piye to mbah aku sejak lahir kok gelem ra gelem kudu nampani sebagai wong cerdas lho aku angel iki. Tapi Borobudur sudah ada waktu. Sudah ada. Nesu nek iki ngareng nek aku tua. Enggak gitu. Saya tuh cuma melihat kecenderungan umum karena kemajuan teknologi. Dulu itu orang mengagung-agungkan kalau bisa membuat, kalau bisa berproduksi. Misalnya, nggonamu so gawe apa? Oh gawe misalnya sepeda. Wah lebih hebat sana bisa membuat motor. Wah lebih hebat yang negara sana bisa membuat mobil. Wah maju negara sana bisa membuat pesawat. Kan gitu. Iya. Jadi produksi itu menjadi patokan atau ukuran kemajuan. Ya pada waktu itu gitu ya. Betul. Sekarang kelihatannya berubah ya. Justru kemajuan itu ketika menguasai pasar. Dan pasar bisa dikuasai, di dalamnya ada pelayanan yang baik. Iya, ditunjang dengan itu ya Pak. Betul lah. Kamu kan sudah tidak heran lagi tuh. Oh suatu negara bisa membuat motor, bisa membuat mobil. Enggak heran lagi. Tapi mana mobil atau motor yang bagus? Ukurannya bagus apa? Laku. Ayo dah. Carane ben laku, ya pembeli kudu dilayani. Jadi produk tok enggak cukup, tapi justru stressingnya ada di pemasaran sekarang ini. Apalagi kalau kayak daerah kita itu jelas daerah wisata. Oh iya betul. Pelayanan juga harus sangat penting. Betul. Karena namanya kan hospitality. Hospitality. Ke rumah sakitan itu. Hospitality. Apa namanya? Pelayanan, jasa pelayanan gitu kan Pak. Keramah tamahan itu penting. Iya, betul. Nah, kalau saya makanya bener omonganmu di depan tadi. Yang namanya hari pelanggan itu oke sebagai pengingat. Betul. Di hari tertentu, satu hari dalam 1 tahun. Ya. Tetapi perilakunya itu yang sepanjang masa. Dan ini PR untukmu Gundi. Kelihatannya kalau pelayananmu setiap harinya jelek. Saya nggak ngelayani apa-apa ya Pak Susmana. Iya mergo kowe nganggur. Kan malah aman sih Pak. Aman dari pelayanan dan tidak ada produktivitas sama sekali. Tidak ada pemasukan malah.
Pengisane meng karo tangga tadi itu makanya tuh Pak Sus. Maaf punya 100 enggak. Ya Pak Sus, berarti kalau gitu kita bisa bersama-sama meningkatkan pelayanan dalam bentuk jual beli transaksional ya Pak Sus. Tapi memang dari hati mungkin itu lebih baik lagi. Can niate pengen ngewangi, can niate pengen membuat senang orang juga, membuat nyaman orang juga, sing efeknya saling gitu loh. Ya. Meng bakule terus sing tuku. Ya. Masuk tuku galak ya ora penak to. Akhirnya bisa saling tuh Pak Sus gitu ya. Ya. Sampun Pak Sus, saya pamit. Ya. Udah ketemu tuh permasalahan malam hari ini ya Sobat Fox. Dan matur nuwun Pak Sus. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama di obrolan pinggir dalan. Jadi tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus.